Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa illahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kebahagiaan senantiasa menyertai seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia dan rahmatnya. Pagi yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, hari raya Idul Fitri, hari raya kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas, kita semua melepas Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir Allahu Akbar, mengagungkan Allah yang maha besar dan mensucikannya dengan bertasbih, mensucikan dari segala sesuatu yang tidak layak padanya. Kita bertahlil la ilaha illallah, seraya mengukuhkan ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita pun bertahmid, menetapkan bahwa segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Kumandang kalimat-kalimat itu silih berganti di angkasa raya, diucapkan dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Kaum muslimin seluruhnya menampakkan kebahagiaan jauh sampai lubuk hati yang paling dalam, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar ke dalam jiwa yang suci, seraya bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya, nikmat iman dan nikmat Islam yang nyata-nyata telah menghantarkan kita kepada cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang bahagia lahir dan batin. Di hari nan fitri ini kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah saum sebulan penuh dengan ketabahan dan keikhlasan. Semoga tujuan sejati derajat muttaqin dapat kita raih ada dalam makbulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pagi ini kita melaksanakan Idul Fitri, hari raya kesucian, seraya kita menampakkan keyakinan bahwa hanya Allah Zat yang Maha Kuasa. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Engkau ya Allah tempat kami berlindung, tempat kami berbantu. Sebaliknya
kami ini hanya insan manusia yang kecil, yang kerdil, tiada apa-apanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kita pikirkan bersama betapa nyata-nyatanya Allah yang Maha Agung, yang menguasai alam semesta, dan kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan fenomena virus corona kemarin, kita pun betapa sulitnya untuk bisa bersilaturahmi seperti ini. Bersyukur, alhamdulillah, kembali kita pada saat ini bisa bersilaturahmi bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri ini. Betapa hanya dengan virus saja yang tidak kelihatan dengan kasat mata, kita pun tidak berdaya hadirin atas izin Allah. Selanjutnya, fenomena kemarin, gerhana matahari seperti yang terjadi, membuktikan kemahakuasaan Allah. Coba kita berenung hadirin rahimakumullah. Satu keadaan kita menganggap bulan itu begitu besar, tapi dari ilmu pengetahuan ternyata bumi yang kita bijak ini lebih besar dari bulan. Selanjutnya, matahari yang ada ternyata lebih besar dibanding dengan bumi dan bulan, walaupun keduanya ini disatukan. Dan ternyata matahari yang sudah besar seperti itu pun masih banyak yang lebih besar, yaitu bintang-bintang yang nampaknya seperti kecil berkelup di atas langit, yang tiada terhitung jumlahnya hadirin rahimakumullah, dan membentuk gugusan-gugusan yang unlimited. Masya Allah, Allahu Akbar. Sungguh maha besar Allah, zat yang maha menguasai alam semesta itu. Lalu pertanyaannya, kita ini sebesar apa dibanding dengan jagat raya yang luas ini? Kita ini ada di mana hadirin rahimakumullah? Betapa kerdilnya diri ini, betapa kecilnya kita ini hadirin rahimakumullah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berucap, ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka perilalah kami dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, dengan kejadian seperti itu, pantaskah manusia yang kerdil kecil ini bersombong? Pantaskah manusia siapapun untuk berangkuh-angkuh dalam kehidupan ini? Tidak hadirin rahimakumullah. Tidak, kita tidak berkuasa apa-apa. Dalam satu kejadian tadi, kita berpikir roda perputaran fenomena alam itu kita bisa mencegahnya? Tidak mungkin hadirin rahimakumullah. Walaupun orang dengan ilmu pengetahuan sehebat apapun, sepintar apapun, tidak mungkin bisa mencegah terhadap perputaran alam semesta. Selanjutnya, berkenaan dengan perjalanan waktu, bisakah kita mencegahnya untuk diam sejenak? Padahal bukankah kita bersama menginginkan bahwa hidup ini terus muda, terus gagah, terus hebat dan hebat-hebat? Tidak hadirin, kita tidak berkuasa dengan itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang selanjutnya hadirin, bisakah kita mencegah dari berakhirnya kehidupan kita dengan kematian? Tidak, jawabannya tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap insan yang bernyawa pasti akan maut. Karena itu dalam hidup ini tidak ada pilihan hadirin kecuali sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat serta patuh atas aturan dari Allah yang maha menskenariokan kehidupan ini.
Lalu pertanyaan selanjutnya, hadirin rahimakumullah, sudahkah kita menyadari hal itu dan berbekal untuk mengakhiri kehidupan kita? Ya Allah, sejatinya adalah kalanya kita berintrospeksi, kita belum berbuat apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, untuk urusan dunia saja kita menyadari harus berbekal diri. Untuk urusan mudik hari ini, untuk urusan piknik dan rekreasi, kita benar-benar sibuk berbekal karena takut kehabisan perbekalan, karena takut kehabisan makanan, takut lapar. Tapi anehnya hadirin rahimakumullah, justru untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi kita sering lalai, kita sering lupa. Padahal di alam sana itu kita sudah tidak bisa saling tolong menolong, di alam sana sudah tidak bisa saling bantu membantu, dan mustahil kita bisa kembali ke alam dunia. Masya Allah hadirin, ironisnya manusia ini, dunia yang nyata-nyata akan ditinggal, begitu dipentingkan dan menjadi prioritas, sedangkan akhirat, tempat hidup yang sebenarnya, sering dilupakan, sering dilalaikan. Na'udzubillah min dzalik. Renungkan hadirin, mengejar untuk urusan dunia tidak mungkin dapat. Kalaupun dapat, pasti didapatnya hanya sedikit. Kalaupun didapatnya sedikit, pasti tidak memuaskan. Kalaupun memuaskan, maka pasti tidak akan lama. Tapi untuk urusan akhirat hadirin, yakin kita mengejar akhirat pasti didapat. Sudah didapat pasti dapatnya banyak, sudah dapatnya banyak pasti memuaskan, dan sudah memuaskan pasti abadi adanya hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita kembali berkaca pada diri ini. Bagaimana dengan diri kita ini, persiapan itu semua, ibadah kita semua, sholat kita, saum kita, sedekah kita, dan kebaikan serta ibadah-ibadah yang lainnya. Ya Allah, jangan-jangan apa yang kita lakukan baru sebatas formalitas tanpa makna. Hadirin rahimakumullah, kita sholat, ya kita sholat, tapi bukankah hadirin rahimakumullah masih ada peringatan untuk orang sholat sekalipun? Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Karena apa? Sholatnya karena ingin dipuji, ria dan lain sebagainya. Masya Allah, surat Al-Ma'un kita hafal bersama. Bagaimana dengan saum yang kita lakukan kemarin? Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu hanya sebatas lapar saja dan dahaga. Berdasarkan peringatan dari Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ats. Betapa banyak orang-orang yang saum di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa kecuali haus saja dan lapar. Masya Allah. Bagaimana kepekaan sosial kita? Jangan-jangan begitu tipis. Kesenjangan sosial terjadi di masyarakat membuktikan itu hadirin. Ya Allah, pikiran kita pun sering suudzon, ibadah malam pun kita jarang, bangun sering kesiangan, aktivitas mencari nafkah hanya ala kadarnya tanpa semangat dan kerja keras. Masya Allah hadirin. Karena itu marilah kita berlindung kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami,
dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin, karena itu melalui hari kemenangan ini marilah kita kembali mereview paradigma berpikir kehidupan kita. Kita berupaya mencapai kesuksesan kehidupan ini dengan memprioritaskan kehidupan akhirat melalui peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah. Ini menjadi sebuah keharusan. Kita berdoa, Allahumma ja'alna minal a'idin wal fa'idin wal makbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh kesuksesan dan kemenangan, serta diterima dan dikabulkan amal ibadah kami. Hadirin rahimakumullah, dengan kembali kepada fitrah kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan. Semoga kita semua mendapat taufik dan hidayahnya, ditunjukkan kepada jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di akhir khutbah ini kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, menyadari seperti halnya yang telah dijelaskan pada khutbah yang pertama tadi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, hamba bersyukur atas segala nikmat karuniamu. Selama 24 jam engkau denyutkan jantung hamba, mengalirkan darah bersih yang suci oleh ginjal, disalurkan ke seluruh tubuh hamba. Engkau beri hamba nafas sehingga bisa menghirup udara segar. Engkau beri kekuatan jasmani sehingga hamba bisa berikhtiar atas izinmu. Walaupun sejujurnya hamba sering lupa dan melalaikan atas segala nikmat-nikmatmu. Rabb, ampunilah segala kesalahan dan dosa hamba. Maafkan pula orang-orang yang tersakiti oleh hamba, terutama orang tua hamba ya Rabb, yang telah melahirkan, telah membesarkan, telah memberi kasih sayang dari semenjak kecil sampai sekarang ini. Rabb, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah kecongkakan hamba terhadap orang tua. Terkadang hamba membentaknya, terkadang hamba melawannya, merasa sok pintar, menyepelekan, padahal mereka telah bersusah payah memelihara sepenuh hati, menyekolahkan hamba. Mereka hanya menginginkan hamba tidak sekedar menjadi anak pintar, tidak sekedar menjadi anak berwawasan dan sukses duniawi, tetapi mereka justru menginginkan hamba sebagai anak-anak yang soleh-solehah, yang terus berbakti kepadamu ya Allah dan taat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sebagai orang tua, karuniakan kepada hamba anak, keturunan, cucu dan
keturunan-keturunan yang soleh-solehah. Rabbi habli minas solihin. Bimbing hamba untuk bisa memperbaiki diri, membersihkan hati agar bisa mensikapi anak dengan bijaksana, mendidik putra-putri dengan kasih sayang dan kelembutan. Ya Rabb, tolong hambamu ini. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba ini istri-istri dan keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan mata kami. Jadikan kami ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, maafkan jika ada orang yang tersakiti oleh hamba, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat, tetangga, saudara. Ya Rabb, ampuni orang-orang yang telah menyakiti hamba sekalipun. Maafkan dan rahmati, berilah mereka petunjuk. Ya Allah, demikian pula terhadap orang-orang yang berjasa pada hamba, guru-guru hamba, para pendidik, para ulama, tokoh masyarakat yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan. Beri maafkan mereka ya Allah, bimbing mereka kepada jalan yang membahagiakan. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Kami ini hanya sekedar hamba-Mu yang lemah, tidak bisa berbuat sekecil apapun tanpa izin-Mu. Ya Rabb, hamba sadar lari kemanapun, menjerit sekeras apapun, menghibah, meminta pertolongan kepada siapapun, tetap saja pertolongan hanya dari-Mu semata ya Allah. Karena itu selesaikan segala urusan hamba. Hamba hanya bisa berikhtiar, namun Engkau yang Maha Kuasa. Ringankan segala beban dan kesulitan, hilangkan kesedihan hamba, gantilah dengan karunia dan rizki-Mu yang melimpah dan barokah. Tetapkan segala takdir kebaikan untuk hamba-Mu ini. Sadarkan hamba untuk bisa menerima takdir yang tidak selamanya sesuai harapan ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang terbaik. Bimbing hamba untuk tidak terlena dengan takdir kenikmatan yang seringkali justru itu menjerumuskan dan menggelincirkan hamba jauh dari-Mu. Tidak ada sekecil apapun tingkah laku hamba yang luput dari tatapan-Mu Rabb. Bimbing hamba untuk tidak berbuat dusta, tidak berkhianat, tidak berbuat ria. Jauhkan hamba dari sifat serakah, iri, dengki, menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Bimbing hamba untuk bisa memperbaiki diri dalam beramal soleh, berlaku jujur, dapat dipercaya, berjiwa ikhlas dan qanaah. Terampilkan hamba memberikan hak orang lain, bukakan pintu rizki dan keberkahan bagi hamba-Mu ini. Ya Allah, sebagian kami di sini ada para petani, bimbing untuk bisa mengolah alam sawah ladang dengan subur dan makmur ya Allah. Bagi kami para buruh pegawai, bimbing untuk bisa disiplin waktu serta memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Bagi kami para pedagang, bimbing untuk terampil berusaha menghasilkan rizki yang barokah serta jujur, tidak mengimbangi timbangan. Bagi para guru, bagi para pendidik, bagi para ustadz, bimbing untuk dapat memanfaatkan ilmu dengan ikhlas sehingga menjadikan anak didik yang baik akhlaknya dan terpelajar. Bagi para pemimpin, bagi para pejabat, bimbing mereka untuk menjadi orang-orang yang bisa amanah, bisa adil, tidak korup, bijaksana, tidak sombong, tidak bersifat arogan, sehingga menjadikan daerah, wilayah dan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, bimbing hamba agar tidak hanya bisa berpikir untuk urusan dunia semata, untuk hanya urusan materi semata, uang dan uang semata, tidak. Karena nampaknya hal itu seringkali justru melalaikan hamba untuk melupakan nikmat-Mu. Bimbing hamba untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, wafatkan hamba dalam husnul khotimah, dalam ketaatan, dalam kesolehan. Wafatkan hamba ketika sudah tidak ada orang yang tersakiti,
ketika utang piutang telah terlunasi, ketika tubuh ini telah bersih dari zat yang haram, wafatkan hamba, meninggalkan ahli waris dengan rezeki yang halal, dan meninggalkan keturunan anak cucu yang soleh-soleha, yang senantiasa dekat kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.